Dua kapal tanker Pertamina Pride dan Gamsunoro ditahan otoritas keamanan Iran saat melintasi jalur krusial Selat Hormuz. Meski kondisi puluhan awak kapal asal Indonesia dinyatakan aman, penahanan ini memicu kekhawatiran terganggunya distribusi energi nasional di tengah tensi tinggi keamanan laut internasional. Merespon insiden ini, Kemenlu langsung mengirim diplomat untuk menemui otoritas Iran di Teheran. Fokus utama pemerintah mengklarifikasi dokumen kapal dan memastikan seluruh kru mendapatkan perlindungan hukum agar kapal segera melanjutkan perjalanan ke tanah air. Langkah diplomasi ini penting untuk mencegah dampak lebih besar terhadap pasokan BBM nasional. Pemerintah sendiri menyatakan stok BBM kita cukup untuk 20 hari. Sementara itu, pemirsa, Mojtaba Khamenei, pemimpin tertinggi Iran yang baru, dikabarkan telah diterbangkan ke Rusia setelah mengalami luka-luka akibat serangan Amerika dan Israel pada akhir Februari lalu. Evakuasi secara diam-diam ini dilakukan agar putra mendiang Ayatullah Ali Khamenei ini bisa menjalani operasi kaki untuk menyelamatkan nyawanya. Operasi pengobatan dilaporkan dilakukan di Istana Kepresidenan Presiden Vladimir Putin. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengerahkan pesawat pembom konvensional supersonik jarak jauh dan multimisi Rockwell B-1 Lancer sebagai operasi Epic Fury di Timur Tengah. Rekaman yang dirilis Komando Pusat Amerika Serikat menunjukkan pesawat pembom B-1B melayang di langit malam. Pengerahan pesawat pembom B-1B merupakan bagian dari peningkatan kekuatan militer Amerika Serikat terbesar di Timur Tengah sejak tahun 2003. Amerika Serikat juga telah mengerahkan dua kelompok kapal induk termasuk USS Gerald R. Ford di Mediterania Timur dan USS Abraham Lincoln di Laut Arab, serta jet tempur F-22 di Israel dan F-15E Strike Eagle di Yordania. Ya, pemirsa, Anda baru saja menyaksikan tinjauan arus mudik Lebaran 2026 oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pasukan Udara Pertahanan Israel mengerahkan pesawat tempur siluman supersonik F-35I untuk menyerang Iran. Rekaman yang dirilis oleh Pasukan Udara Pertahanan Israel, 3 pesawat siluman supersonik F-35I melintasi wilayah pegunungan. Menurut Pasukan Udara Pertahanan Israel, lebih dari 200 target di Iran Barat dan Tengah telah dihantam selama 24 jam terakhir. Konflik yang semakin memburuk ini telah menyebabkan harga energi global melonjak dan mengakibatkan penutupan Selat Hormuz secara efektif yang menangani 20% lalu lintas minyak global. Israel menyerang hanggar drone milik militer Iran. Amerika Serikat juga merilis rekaman serangan terhadap militer Iran. Hanggar drone milik militer Iran hancur akibat serangan Israel. Militer Israel atau IDF merilis rekaman serangan udara yang dilaporkan menghancurkan fasilitas Angkatan Udara Iran, tempat penyimpanan pesawat tanpa awak. Beberapa drone juga hancur saat terbang menjauh dari lokasi kejadian. Pasukan militer Iran yang menjauh dari hanggar juga tak luput dari serangan Israel. Militer Amerika atau CENTCOM juga merilis rekaman serangan terhadap target-target Iran di minggu ketiga. Seiring dengan meningkatnya dominasi Amerika atas sebagian besar wilayah Iran. Sejak 28 Februari, ketegangan meningkat di Timur Tengah. Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran.
Serangan udara besar-besaran yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel kembali mengguncang ibu kota Iran, Teheran. Memasuki hari ke-17, ledakan keras dilaporkan terjadi di sejumlah titik kota, disertai kepulan asap tebal yang membumbung tinggi pada hari Senin. Serangan menargetkan fasilitas militer, infrastruktur strategis, serta sistem pertahanan Iran. Sejak eskalasi konflik terjadi, Kementerian Kesehatan Iran menyebut sedikitnya 850 warga Iran tewas dan lebih dari 2.000 lainnya terluka. Pemirsa, ramainya pembahasan tentang rumor Netanyahu tewas dan kecurigaan di pidato terakhir Netanyahu direspon dengan video baru. Kali ini video Netanyahu sedang minum kopi dan menunjukkan jumlah jarinya ada 5, menegaskan dirinya baik-baik saja. Namun lagi-lagi tidak sedikit yang mencurigai video ini AI. Inilah video yang tersebar di media sosial. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu buka suara setelah beredar rumor dirinya terkena serangan Iran. Video ini berdurasi 1 menit menepis berita. Netanyahu bahkan dengan santai membeli kopi di sebuah kedai. Dalam video ini Netanyahu bahkan menunjukkan jumlah jarinya supaya tidak disangka rekayasa kecerdasan buatan. Namun lagi-lagi pemirsa, netizen mencurigai komposisi, detil, dan alur natural video tersebut. גם אתם תמשיכו להישמע להוראות פיקוד העורף, כל הזמן, להישמע להוראות פיקוד העורף. Kecurigaan yang pertama adalah panjang salah satu jari tangan Netanyahu. Meski jumlah jarinya sudah benar, ada netizen yang menganalisa jari telunjuk Netanyahu di video terakhir di kedai kopi itu berbeda ukuran dengan jari telunjuk Netanyahu selama ini. Netizen membandingkan video jari telunjuk Netanyahu di kedai kopi dengan foto-foto Netanyahu di acara-acara dunia sebelum terjadinya perang. Tidak hanya itu, kecurigaan netizen lainnya adalah kopi. Netizen maksud kami menyoroti kopi Netanyahu yang penuh tapi tidak tumpah saat diangkat dengan posisi miring. Bahkan saat diminum, volume kopi tersebut juga tidak berkurang. Masih penuh, tidak tumpah meski sudah mengalami sedikit gerakan tangan. Lalu gerakan saku jaket Netanyahu juga disoroti. Saat tangan kiri Netanyahu masuk ke dalam saku, ada dugaan kejanggalan gerakan. Kain saku jaket Netanyahu otomatis bergerak sendiri tanpa ada yang menyentuh. Gerakan aneh saku jaket ini juga dicurigai. Yang terakhir, netizen mencurigai tulisan tahun di mesin papan kasir kedai kopi tersebut. Dalam foto yang di zoom, tahun di papan kasir tertulis tahun 2024, bukan 2026. Sejumlah netizen mencurigai video ini direkayasa. Jadi, mana yang bisa kita percaya?